Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zal Sabila dengan NIM 2121153 dari kelas 21301 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya membahas perlengkapan dan peralatan kantor praktikum perkantoran. Yang pertama, ada meja. Meja adalah alat untuk meletakkan peralatan atau perlengkapan kantor berbuat dari kayu atau besi. Meja terbagi ada berbagai bentuk. Yang pertama, ada meja satu biro yang digunakan untuk manajemen. Yang kedua, ada meja yang berbentuk L, biasanya digunakan untuk sekretaris. Yang ketiga, ada meja yang berbentuk sekat. Meja ini digunakan untuk para staf atau karyawan di kantor. Yang kedua, ada kursi kantor, digunakan untuk duduk atau penyanggahan tubuh sebagai pendamping meja. Biasanya kursi kantor yang digunakan itu bisa kita setting, tinggi atau rendahnya, disesuaikan dengan tubuh seseorang ternyaman ketika di kantor. Yang ketiga, komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dan sebagai alat untuk mengakses sistem kantor sekaligus mempermudah segala pekerjaan. Yang keempat, telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan sebagai alat untuk menyampaikan atau menyambung seseorang. Yang kelima, printer. Printer adalah alat penampilan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks atau grafik di atas kertas dengan bantuan tinta atau toner. Yang keenam, ada printer dot matrix. Sama halnya dengan printer biasa, fungsi cetak berbentuk kertas dan dibantu dengan pita tinta seperti mesin tik, namun printer dot matrix ini memiliki fungsi lain, yaitu mencetak di atas kertas karbon. Kekurangannya, mesin ini memiliki suara yang nyaring dan kualitas sangat rendah. Yang ketujuh, ada scanner. Scanner adalah alat memindahi untuk menduplikat objek yang berada di kertas ke dalam soft copy komputer. Yang kedelapan, mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki fungsi yang sama dengan scanner, namun mesin fotokopi menduplikat objek yang ada di kertas ke dalam bentuk kertas kembali, dan fotokopi ini dapat menyeting beberapa banyak kertas yang akan kita duplikat. Yang kesembilan, fingerprint. Alat ini didesain untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat melalui verifikasi sidik jari. Biasanya di perusahaan alat ini digunakan untuk absensi untuk karyawan sesuai dengan waktu yang tertera di dalam fingerprint tersebut. Yang ke-10, kalkulator. Alat ini digunakan untuk menghitung atau memastikan kembali perhitungan yang sudah tercetak dari komputer. Biasanya kalkulator seringkali digunakan di bagian departemen keuangan. Yang ke-11 yaitu stempel. Alat ini digunakan untuk membantu dalam pemesahan dan biasanya berisi nama perusahaan atau sebagai alat mengingat dokumen yang berisi tanggal kapan kita menerima dokumen. Yang ke-12 yaitu stapler. Alat ini digunakan untuk menyatukan kertas atau dokumen agar kertas-kertas tersebut tidak berantakan. Yang ke-13 ada perforator. Alat ini digunakan melubangi kertas yang terdapat dua sisi tempat untuk melubanginya, sehingga kertas yang dilubangi dapat digabungkan dalam dokumen ada di opener. Yang ke-14 yaitu opener adalah sebuah map yang berbahan dari karton tebal yang berfungsi untuk menyimpan dokumen atau arsip, dan di sisi samping
dapat kertas kecil sebagai alat untuk menulis dokumen apa yang disimpan di dalamnya. Yang ke-15 yaitu box file. Wadah atau tempat untuk menyimpan dokumen yang berfungsi agar tempat kerja atau meja kerja tidak berantakan dengan file atau dokumen yang ada. Yang ke-16 ada MAFile. MAFile berfungsi untuk menyimpan arsip sementara atau sebagai alat penyerahan dokumen kepada atasan. Yang ke-17 ada Postnote. Postnote adalah kertas kecil yang digunakan sebagai pengingat. Biasanya, postnote ini direkatkan di tempat yang terlihat oleh mata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.